Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahira Intan Azahra dengan NIM 2454143 PN 19183. Halo semuanya, kenalin nama saya Farsal Pangestu dengan NIU 540582 dari Prodi Agronomi Angkatan Darat Gerem. Hai semuanya, kenalin namaku Michelle Lavianaya dengan NIU 540569. Halo, nama saya Alfida Nur Anissa dengan NIU 540530. Perkenalkan, nama saya Syafa Joseph Shanus Subagja dengan NIU 540549 dari Program Studi Agronomi. Perkenalkan, nama saya Intan Yusfa dengan NIU 540465. Baik, mengapa penawaran itu sangat penting untuk dipelajari? Dengan memahami penawaran, mempelajari penawaran, kita bisa mengetahui nih bagaimana atau mengapa harga barang bisa naik ataupun turun, serta bagaimana jumlah barang yang tersedia ditentukan oleh produsen. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa pasti menganalisis nih kenaikan harga maupun penurunan harga yang mempengaruhi kehidupan kita. Baik, penawaran sendiri adalah kemampuan produsen untuk menghasilkan dan menjual sejumlah produk pada tingkat harga tertentu pada suatu waktu, atau harga minimum di mana produsen mau menjual suatu unit produk. Kemudian yang kedua, penawaran sendiri juga didefinisikan sebagai jumlah produk yang mau dan mampu diproduksi produsen pada suatu tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Selanjutnya kita masuk ke hukum penawaran dan kurva. Hukum penawaran berbunyi apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat pula. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang ditawarkan juga akan menurun, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus. Artinya, semakin tinggi harga suatu barang, produsen akan lebih terdorong untuk menjual lebih banyak demi memperoleh keuntungan maksimal. Dapat dilihat pada kurva, ketika kuantitas barang berjumlah 5, maka harganya adalah 3.000. Ketika kuantitas berjumlah 10, harganya naik menjadi 4.000 dan seterusnya. Kurva tersebut menunjukkan hubungan searah antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor penawaran yang pertama, harga barang itu sendiri yang merupakan nilai keseluruhan dari penawaran, termasuk nilai dari semua bahan mentah dan jasa yang dipakai untuk membuat suatu penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin besar keinginan produsen untuk menawarkan barang tersebut karena keuntungan yang diperoleh juga semakin besar. Sebaliknya, jika harga barang rendah, produsen mungkin akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan atau bahkan tidak menawarkan barang tersebut sama sekali. Faktor selanjutnya adalah harga input, yang merupakan biaya input mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, energi, dan lain-lain secara langsung mempengaruhi biaya produksi. Jika harga input naik, maka produsen juga akan naik, produksi juga akan naik. Akibatnya produsen mungkin akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan karena biaya produksi lebih tinggi.
Sebaliknya, jika harga input turun, biaya produksi akan turun sehingga produsen mungkin akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor selanjutnya adalah teknologi yang tidak hanya berdampak pada sisi produksi tapi juga berdampak pada seluruh mekanisme penawaran di pasar. Perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi sehingga memungkinkan produsen menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya yang sama atau bahkan lebih rendah. Penggunaan teknologi yang canggih juga dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas barang. Faktor penawaran berdasar harga barang lain yang terbagi menjadi dua, yaitu competitive supply dan joint supply. Competitive supply merupakan suatu kejadian di mana dua barang menggunakan sumber daya yang sama, di mana produsen akan memilih memproduksi barang yang harganya lebih menguntungkan. Misalnya, lahan digunakan untuk menanam jagung atau kedelai. Ketika harga jagung naik, petani akan cenderung menanam jagung. Berikutnya, joint supply. Terjadi ketika terdapat dua barang yang dihasilkan bersamaan dalam satu proses produksi. Contohnya, dalam peternakan sapi, terdapat daging dan kulit sapi yang dihasilkan secara bersamaan. Jika permintaan daging naik, maka penawaran kulit juga akan ikut naik karena berasal dari proses yang sama. Oleh karenanya, perubahan harga barang lain dapat mempengaruhi keputusan produsen dalam menentukan barang apa yang akan diproduksi dan ditawarkan ke pasar. Faktor berikutnya yaitu ekspektasi harga di masa depan. Ekspektasi adalah perkiraan produsen tentang perubahan harga di masa mendatang. Jika produsen memperkirakan harga akan naik, penawaran saat ini bisa ditunda agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi di kemudian hari. Sebaliknya, jika harga diperkirakan turun, produsen akan mempercepat penawaran. Oleh karenanya, ekspektasi produsen terhadap harga masa depan ini dapat memengaruhi waktu dan juga jumlah barang yang akan ditawarkan ke pasar pada kemudian hari. Faktor penawaran berikutnya yaitu jumlah produsen. Jumlah produsen memiliki korelasi langsung dengan total penawaran yang ada di pasar. Semakin banyak produsen, maka semakin tinggi penawaran agregat atau total barang yang akan ditawarkan di pasar tersebut. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa bertambahnya jumlah produsen akan meningkatkan jumlah barang yang tersedia di pasar sehingga penawaran secara langsung akan meningkat. Materi yang selanjutnya adalah pergeseran kurva penawaran. Variabel yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran antara lain: yang pertama, teknologi. Teknologi yang mendukung akan mempercepat proses produksi sehingga menambah kuantitas produk dan akan menggeser kurva ke kanan. Yang kedua, biaya produksi. Jika biaya produksi naik, maka produsen cenderung mengurangi kuantitas produk sehingga kurva akan bergeser ke kiri. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen dengan produk yang sama, maka kuantitas produk yang dihasilkan juga akan bertambah. Kondisi ini akan menggeser kurva ke kanan. Yang keempat, harapan produsen. Harapan produsen merupakan prediksi produsen terhadap permintaan di masa depan. Jika produsen berharap permintaan akan meningkat di masa depan, mereka mungkin akan meningkatkan produksi dan penawaran saat ini, sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan. Begitupun sebaliknya. Yang kelima, joint supply. Joint supply atau penawaran bersama terjadi ketika satu proses produksi menghasilkan dua atau lebih produk secara bersamaan. Contohnya, produksi daging sapi akan meningkatkan dua produk sekaligus, yaitu daging sapi dan kulit sapi. Pengaruhnya terhadap pergeseran kurva penawaran adalah jika harga salah satu produk meningkat, penawaran produk lain dalam joint supply juga cenderung meningkat, yang dapat menggeser kurva penawaran produk lain tersebut ke kanan. Yang keenam, competitive supply. Semakin tinggi tingkat persaingan, kurva penawaran cenderung bergeser ke kanan. Begitupun sebaliknya. Contohnya, kuantitas barang inferior menurun karena mengutamakan produksi barang superior.
Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas penawaran dalam ekonomi pertanian dan juga study case yang terjadi di lapangan. Untuk pengertian terlebih dahulu, elastisitas penawaran atau disingkat IS itu adalah mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga barang itu sendiri. Untuk rumus dapat dilihat di dalam PPT. IS sama dengan persentase dari delta QS per persentase delta P, di mana QS merupakan jumlah penawaran dan P sendiri merupakan harga. Untuk interpretasi nilai IS, jangkauannya jika IS lebih besar dari 1 dinyatakan elastis, yaitu penawaran sangat responsif terhadap harga. Kemudian jika IS kurang dari 1 dinamakan inelastis, yang artinya penawaran kurang responsif terhadap harga. Kemudian untuk IS sama dengan 1 atau uniter itu dinamakan respons sebanding. Dan jika IS sama dengan 0 itu dinamakan inelastis sempurna, yaitu tidak ada perubahan sama sekali dalam penawaran. Kemudian yang terakhir IS sama dengan unlimited atau tak terbatas, atau elastis sempurna, yaitu merupakan respon tak terbatas pada harga tertentu. Contohnya untuk study case, misalkan contoh kasus penawaran cabai. Misalkan harga naik dari cabai yaitu 20.000 menjadi 30.000. Berarti naik sebesar 50%. Dan penawaran naik dari 1 ton ke 1,2 ton yaitu naik 20%. Kita memasukkan rumus IS yang dapat kita lihat merupakan persentase dari delta QS per persentase dari delta P, yaitu QS sendiri adalah jumlah penawaran 20% per harga dari cabai, yaitu 50% kenaikannya dibagi akan menghasilkan 0,4. Nah, jika kita masukkan ke dalam interpretasi nilai IS, 0,4 masuk ke dalam bagian inelastis, yang berarti penawaran terjadi kurang responsif terhadap harga yang ada. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, jadi penawaran sendiri adalah jumlah produk yang mampu dan mau diproduksi oleh produsen dalam tingkat harga tertentu dalam kurun waktu tertentu juga. Nah, penawaran ini tuh sering kali terjadi di mana saja yang dilakukan oleh produsen. Jadi, hukum penawaran berbunyi apabila suatu harga barang naik, maka penawaran produk tersebut juga akan naik. Sebaliknya, jika harga produk menurun, maka penawaran produk tersebut juga akan menurun. Oke teman-teman, di sini saya mau menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya paparkan mengenai elastisitas penawaran dan study case yang terjadi di pasar dunia nyata. Oke, untuk kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu di mana harga sangat berkaitan dengan penawaran dalam lingkup pasar, di mana jika harga semakin tinggi atau persentase kenaikan harga semakin tinggi, maka intensitas elastisitas semakin berpengaruh, semakin kecil, sehingga suatu barang sulit untuk ditawar. Oke, terima kasih. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, harga input, teknologi, harga barang lain, baik itu competitive supply maupun chain supply, ekspektasi harga di masa depan, dan jumlah produsen. Pergeseran kurva penawaran menunjukkan adanya perubahan perilaku produsen terhadap kondisi pasar. Faktor-faktor seperti teknologi, biaya produksi, dan prediksi di masa depan akan mempengaruhi keputusan produsen dalam memproduksi suatu produk. Jadi, penawaran akan selalu bergerak mengikuti efisiensi, peluang, dan tekanan pasar. Okay, down nih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!